didampingi oleh kakak yang cantik, Kakak Agnes. satu lagi, Iya. ya, hai. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasihnya. Kakak. Kau buka pintu hati kami ya Bapa, untuk kami bisa menaikkan pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi sekarang kita angkat pujian dari buku MD nomor 467. Ayo kakak. Sebelumnya kita angkat pujian dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk Sekali lagi kita katakan, ku siapkan Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih menyertai dan melindungi kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekianlah pembacaan nats firman Tuhan. Kakak Tian mau cerita nih adik-adik. Coba, siapa yang mau dengarkan firman Tuhan? Yeay, semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau cerita. Di suatu hutan hidup banyak binatang. Coba sebutin, binatang apa aja ada di hutan? Gajah, harimau, iya, monyet. Ada apa ya? Kelinci ada nggak? Ada, pokoknya semua deh. Pada suatu hari ada badai yang sangat besar. Badai itu anginnya besar ya adik-adik. Gimana suara angin? Kencang. Sampai binatang-binatangnya terbawa angin. Hutannya berantakan adik-adik. Tapi ada semut. Semut itu kecil apa besar adik-adik? Kecil. Semutnya gerak cepat. Dia berlari masuk ke tanah adik-adik karena semut kecil. Semutnya berlindung di bawah tanah. Dia menunggu sampai badainya selesai. Ketika badainya selesai, semutnya keluar dari tanah. Dia sombong. Semutnya selamat adik-adik karena dia berlindung di tanah. Semutnya sombong. Dia keluar dari tanah. Dia berjalan. Lalu dia keliling hutan-hutan. Dia melihat banyak teman-temannya, si gajah, jerapah, semuanya terkena badai adik-adik. Lalu dia lihat kepompong. Tahu kepompong nggak adik-adik? Kepompong itu ulat kecil yang
diselimuti selimut putih dia sebelum menjadi kupu-kupu, dia bilang sama kepompong. Dengan sombongnya si semut bilang, ih kepompong, kamu nih bukannya menyelamatkan diri, diem aja. Tidak hanya kasih kepompong, dia keliling hutan. Dia sombong karena dia selamat. Hari berganti hari adik-adik, hutan sudah mulai membaik pasca badai, tapi semut masih saja sombong. Dia jalan keliling hutan lagi. Tiba-tiba kakinya, aduh kok semut ngerasa kakinya berat adik-adik. Kenapa nih kaki aku ya? Aduh lama-lama dia masuk adik-adik ke dalam. Dia lihat ke bawah, aduh aku masuk ke lumpur, gimana nih? Terus dia bilang, aduh tolong. Tiba-tiba dia lihat ke atas adik-adik. Di atas ada kupu-kupu yang cantik sedang terbang. Kupu-kupu bilang, hai semut, kamu ingat aku nggak? Aku kepompong yang kamu ejek itu loh. Aku udah menjadi kupu-kupu yang indah. Semut bilang, tolong kupu-kupu, maafkan aku. Si kupu-kupu langsung menarik tangan si semut. Kupu-kupu menolak semut adik-adik. Kupu-kupu selamat langsung memeluk semut. Semut bilang, terima kasih kupu-kupu. Kupu-kupu bilang, aku mengasihimu semut, walaupun kamu sombong. Maafkan aku ya, aku gak lagi sombong. Iya, kita harus saling mengasihi. Begitu ceritanya adik-adik. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau kita berlebih, tidak boleh sombong. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan mencukupi kita, mencukupi keluarga kita. Adik-adik tadi udah dengar cerita semut sama kepompong kan, seru kan? Pelajaran yang dapat kita ambil pertama, adik-adik tidak boleh sombong. Jadi kalau di rumah punya mainan baru, mama papa beliin, adik-adik nggak boleh pamer ya. Ih, mainan aku baru nih, limited edition, nggak boleh. Harus kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, adik-adik harus memaafkan, itu penting. Walaupun kok itu dia udah jahat, udah ngejek kita, tapi kita karena kita anak Tuhan, kita harus memaafkan. Adik-adik, kalau kita mengasihi sama keluarga atau teman doang nggak? Tidak. Di sekolah kita juga harus mengasihi adik-adik, di tetangga, di gereja, di semuanya, sama semua orang. Seperti lagu kasih ya adik-adik, murah hati, sabar, lemah lembut, memaafkan, tidak sombong. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin kakak ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kasih-Mu mengalir deras untuk kami dan keluarga kami. Perlindungan-Mu kami bersyukur Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kasih-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan biarlah kami, ajari kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus mengasihi teman-teman kita, walaupun teman kita menyakiti hati kita. Kita harus saling mengaku. Nih, sekarang kita angkat pujian KAS3. Ayo.
Ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Yang kedua titah, yaitu di titah 9 dan 10. Dan yang terakhir, adik-adik ingatkan mama dan papanya untuk pendataan Natal, yaitu nama dan kelasnya. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kembali kita angkat pujian dari buku MD nomor 481. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan